para insan pendidik hebat, salam dan bahagia. Kali ini saya akan sharing korelasi antar materi, kesimpulan dan refleksi yang telah saya dapatkan dari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional. Silakan perhatikan gambar ini. Kira-kira apakah pemikiran yang muncul di benak Anda? Ya, tepat sekali. Gambar ini menceritakan manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan diperoleh dari manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat, maka tidak ada pembentukan kebudayaan. Dan sebaliknya, tanpa kebudayaan, tidak mungkin manusia, baik secara individual ataupun kelompok, dapat mempertahankan kehidupannya. Kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti sistem kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dengan menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergensi, dan juga konsentris, pendidikan diharapkan dapat menjadi wadah untuk membentuk manusia yang beradab dan berbudaya. Mari kita ingat lagi dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Maksud pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai pamong memberikan tuntunan sesuai kodrat anak dan juga arahan agar anak tidak kehilangan arah ataupun membahayakan dirinya. Dalam menuntun, guru menerapkan semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Dasar pendidikan selanjutnya adalah pendidikan berhamba pada anak, yang artinya pendidikan berpusat pada murid sesuai minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhannya. Karena anak bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Maka dari itu tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Dan sekolah menjadi pusat pengembangan karakter melalui teladan dan penanaman pembiasaan budi pekerti dalam setiap kegiatan sekolah. Dasar pendidikan selanjutnya adalah belajar melalui permainan. Contohnya di Jawa Tengah ada permainan cublak-cublak suweng. Lewat permainan ini, anak bisa belajar hitungan dan juga taksiran. Di Jakarta kita punya permainan uler-uleran yang melatih keterampilan interpersonal anak untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi, dan melatih sportivitas. Karena kodrat anak adalah bermain, maka melalui permainan diharapkan anak-anak dapat melakukan olah cipta, karsa, dan juga olah gerak, sehingga hasil permainannya dapat berupa karya. Oleh karena itu, pembelajarannya harus membahagiakan. Dengan belajar melalui permainan, maka diharapkan proses pembelajaran menjadi proses yang bermakna, menyenangkan, dan juga berkesan untuk anak. Guru ibarat petani dan anak adalah bibit tumbuhan. Petani harus merawat bibit tumbuhan sesuai dengan jenisnya dengan cara yang tepat. Pada hasil akhirnya, kualitas bibit juga ditentukan tidak hanya dari cara petani merawat, namun juga dari bagaimana kualitas benih awalnya. Dalam pengertian ini, keluarga mempunyai peranan penting sebagai tempat utama penanaman nilai-nilai karakter. Guru juga bagaikan pengukir kayu yang harus mempunyai pengetahuan yang dalam dan luas tentang keadaan kayu yang keras dan tidak keras. Oleh karena itu, pendidikan juga mengukir manusia. Ada trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dasar pendidikan berikutnya yang juga terkait adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya untuk kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Dalam konteks ini, anak diharapkan bisa menjadi pribadi yang merdeka, yang utuh, namun tetap bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kekuatan sosial budaya sangat mempengaruhi pendidikan untuk menyaring pemaduan antara sosial budaya daerah lain dengan budaya lokal agar tidak menghilangkan identitas asli budaya sendiri dan juga sesuai dengan tantangan zaman saat itu.
Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mengejar ketuntasan kompetensi siswa sesuai kurikulum. Saya berfokus menuntut siswa menjadi seperti harapan saya. Ternyata saat saya mengejar ketercapaian kurikulum itulah, saya mengabaikan proses pembelajaran yang seharusnya berpusat pada murid dan bersifat menyenangkan. Saya juga memperlakukan siswa dengan gaya belajar yang sama. Dan pada saat itu, saya sempat memiliki pandangan bahwa orang tua siswa sudah mengetahui keadaan anaknya. Namun ternyata masih ada orang tua yang belum memahami anaknya, termasuk anak inklusi, sehingga pembelajaran kurang efektif. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya termotivasi untuk membuat perubahan yang dimulai dari diri saya sendiri. Yang pertama, saya mengubah pola pikir untuk kembali pada hakikat pembelajaran, menuntun anak sesuai kodratnya, dan pembelajaran yang memerdekakan serta membahagiakan siswa. Yang kedua, saya membuat aksi yang diawali dari perbaikan manajemen diri untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa, contohnya melalui permainan yang edukatif dan menyenangkan. Berikutnya, saya melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa, khususnya kepada anak-anak yang perlu pendampingan khusus. Dan yang ketiga, melakukan pengembangan kompetensi diri seperti persiapan implementasi kurikulum merdeka. Langkah selanjutnya adalah saya melakukan refleksi dan sharing. Saya berbagi pengalaman melalui refleksi program calon guru penggerak ini dan sharing kepada rekan-rekan sejawat. Berikut ini adalah proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sedang dan sudah dilaksanakan baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah saya. Yang pertama, pendidikan berpihak pada siswa sesuai kompetensi, minat, dan bakat. Yang kedua, pembelajaran dibuat bersifat menyenangkan. Yang ketiga, berkolaborasi baik dengan keluarga siswa juga dengan rekan sejawat. Dan yang keempat, pendidikan budi pekerti dalam setiap kegiatan belajar di sekolah. Yang kelima, melibatkan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, melaksanakan mulok bahasa Inggris berbasis PLBJ. Ini adalah beberapa contoh pelaksanaan yang telah dilakukan. Semoga kembali karya saya dapat menginspirasi dan menguatkan kembali motivasi sekaligus panggilan Bapak Ibu sebagai guru. Mari kita belajar bersama, mulai dari kita, bergerak berkolaborasi, dan membuat perubahan bermakna. Salam dan bahagia.